Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Satria Cahyo Prayoga. Di sini saya akan menjelaskan proyek 3 terkait proyek web atau HTML menggunakan Notepad. Nah, jadi ini contohnya, contoh yang sudah jadi seperti ini. Ini ketika HTML dibuat menggunakan Notepad. Nah, kemudian bagian-bagian dari dokumen HTML. Jadi dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kepala dan tubuh. Nah, kepala itu memberi informasi mengenai piranti lunak browser. Kemudian tubuh itu memberitahu apa yang akan dilihat oleh pengguna di layar. Nah, kemudian bagian kepala itu isinya apa aja? Nah, pertama ada judul halaman web. Kemudian informasi lain sebagai catatan mengenai penulis halaman web. Kemudian kata kunci yang diperlukan. Kemudian bagian tubuh itu berisi tentang gambar, mungkin ada tabel juga atau daftar, kemudian ada link. Selanjutnya membuat dokumen Notepad. Nah, ini ketika membuat melalui Notepad ini seperti ini. Nah, jadi baris 1 sampai 5 itu berisi tentang judul atau kepalanya. Sebelumnya ketika membuat HTML menggunakan Notepad itu di baris pertama itu ditulis HTML seperti ini, kemudian di baris kedua di baris terakhir itu ditulis HTML seperti ini, tapi diberi garis miring di awalnya. Nah, jadi baris 1 sampai 5 itu judul, kemudian baris 7. Nah, baris 7 itu berisikan HTML untuk memulai paragraf. Jadi P align sama dengan center ini untuk memulai paragraf. Kemudian baris ke-8 ini untuk memperbesar font ya, ukuran font. Jadi tulisan University Pizza itu diperbesar menggunakan baris ke-8 ini. Kemudian baris ke-10. Nah, jadi untuk mengembalikan font seperti bentuk semula, tadi kan fontnya udah dirubah ini di atasnya. Nah, kita mengembalikan font ke bentuk semula itu dengan baris ke-10, yaitu garis miring font seperti ini. Kemudian baris ke-12 itu membuat satu baris kosong dalam paragraf. Jadi ketika paragraf dan paragraf itu diberi jeda itu dicontohkan seperti baris ke-12 ini. Kemudian baris ke-19. Nah, ini baris ke-19 ini adalah perintah untuk membuat baris baru ya. Kemudian baris 20 hingga 23 itu membuat 4 sel data yang masing-masing mewakili judul kolom. Contohnya pada ini. Nah, topping small, medium, large ini. Jadi masing-masing judul kolom, ini masing kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4 itu dibuat pada baris 20 hingga 23 seperti itu. Kemudian lanjut ke baris 44. 44. Nah, ini. Ini perintah untuk membuat paragraf yang terletak di tengah halaman web. Jadi ketika paragrafnya itu di tengah-tengah, itu kita perintahnya menggunakan baris 44 ini, align sama dengan center. Kemudian baris 47 hingga 51. 47 hingga 51. Jadi ini untuk membuat daftar berurutan seperti pada contoh di sini. Nah, ini daftar berurutan. Why order from us 1, 2, 3 berisikan seperti ini. Nah, kita membuatnya pada baris 47 hingga 51 ini. Lanjut kemudian menyimpan contoh. Nah, jika sudah jadi semuanya, cara menyimpannya klik file, kemudian save as. Nah, kemudian kita nge-save-nya dalam bentuk file HTML. Nah, jangan lupa bagian save as type-nya ini diganti all files ya. Ini diganti all files, kemudian encoding-nya diganti ANSI. Nah, kemudian klik save seperti itu. Melihat halaman web. Nah, cara melihat halaman web itu caranya kalian buka browser web. Ini notepad yang tadi nggak perlu ditutup, nggak apa-apa. Kemudian klik file.
Setelah itu klik open, lalu klik ketik nama file yang tadi. Jadi saat menyimpan kalian tulis nama filenya. Nah, terus kita membukanya, mencari nama file yang tadi, kemudian diklik, kemudian klik tombol OK. Nah, jika Anda perlu membuat beberapa perbaikan, pilihlah editor Notepad lagi. Editlah kode HTML dan simpanlah dokumen tersebut. Nah, setiap kali menyimpan file HTML menggunakan Notepad, pastikan jenis filenya adalah all files. Nah, buka lagi browser dan pilih view diikuti perintah refresh seperti itu. Jadi, ketika sudah diedit, pada browsernya cukup diklik view kemudian refresh saja. Nah, ini salah satu contoh dari coding tadi, dari Notepad yang sudah jadi seperti ini. Ini contohnya. Nah, kelebihan dan kelemahan penggunaan Notepad. Nah, kekurangannya HTML cukup mudah dipelajari, tetapi pembuatan kodenya bisa sangat sulit. Sedikit kesalahan pengetikan dapat menghasilkan efek yang salah. Nah, kemudian keharusan untuk mempelajari perintah-perintah HTML dan proses pembuatan kode. Jadi menggunakan Notepad itu sebenarnya mudah, cuman banyak kode-kode yang perlu diperhatikan. Salah sedikit saja bisa mengubah atau menghasilkan efek yang salah. Kelebihannya, kode yang dibuat lebih efisien dan manajer lebih dapat memahami bagaimana halaman web bekerja. Ya, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.